Nah, untuk teman-teman yang akademisi, Mikrotik punya program namanya Mikrotik Academy. Itu program untuk institusi pendidikan seperti sebuah universitas, sekolah teknik, kampus, SMK, dan beberapa institusi pendidikan lainnya. Dan lebih dari 500 universitas dan 750 trainer Mikrotik Academy yang sudah tergabung. Ya, di teman-teman Mikrotik Trainer Academy ini mereka bisa membuka pelatihan untuk siswa mereka sendiri. Ya, siswa mereka sendiri. Dan kemarin waktu Mikrotik User Meeting tahun kemarin ya, itu dipresentasikan oleh Mikrotik bahwa ternyata trainer itu terbanyak juga di Indonesia. Ya, jadi 750 trainer ini mungkin ya hampir 60-70% mungkin di Indonesia. Karena infonya sih untuk di negara lain untuk mendirikan akademi itu agak lebih sulit daripada di kita di Indonesia. Nah, jadi ada Mikrotik perusahaannya, ada produknya, ada router OS, ada router board. Jadi Mikrotik perusahaannya ada punya produk router OS dan router board. Router OS sistem operasi dari router yang mana berjalan pada PC. Nah, jadi bisa diinstalkan di PC. Kita download ISO-nya, kita install di PC. Ataupun sekarang juga ada yang di cloud CHR, cloud hosted router. Kemudian atau sudah update di router board ini, ya sudah update yang ada di router board. Jadi router board yang include pasti ada dalamnya router OS-nya. Nah, fitur-fitur dari router OS itu mensupport untuk wireless, ya untuk wireless 802.11 A, B, G, N, AC, bahkan sekarang juga sudah ada yang 60 MHz gitu kan. Kemudian Mikrotik juga memiliki standar protokol tersendiri untuk sesama produk Mikrotik namanya N-Stream. Ya, N-Stream. Kemudian juga, nah ini paling disenangi sama teman-teman, Mikrotik ini advance dalam quality of service atau menjaga kualitas layanan. Atau payment management. Ini paling, walaupun sebenarnya quality of service itu tidak selalu identik dengan payment management. Kemudian di sini juga firewall, ya fitur firewallnya di Mikrotik itu bisa kita konfigurasi, bisa kita setting. Dan sebenarnya seperti yang kita tahu bahwa router OS-nya Mikrotik ini base-nya kan Linux. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang familiar dengan IP table, ya ini firewall di Mikrotik ini mirip dengan IP table tapi lebih manusiawi daripada IP table di Linux. Ya. Kemudian Mikrotik support untuk VPN dan tunnel. Ya, VPN dan tunnel. Kemudian juga untuk wireless distribution system, serta bisa bikin virtual access point, hotspot. Nah, ini yang disini juga teman-teman mungkin ada di sini yang menggunakan fitur hotspotnya Mikrotik. Nah, kemudian juga untuk routing protokol dinamik seperti RIP, OSPF, BGP, MPLS. Ya, MPLS. Kemudian remote Winbox GUI ya, jadi ada cukup kita bisa nge-remote pakainya berbasis GUI, pakai aplikasi namanya Winbox. Kemudian high availability dengan VRRP, kita bisa implementasikan VRRP juga dengan Mikrotik. Kita bisa melakukan bonding interface sehingga link yang bisa dilewatkan itu menjadi lebih besar dengan teknologi bonding ini. Jadi kita seolah-olah menggabungkan interface tersebut. Serta untuk manajemen bisa menggunakan telnet, MacTelnet, SSH, konsol, admin, dan lain-lain. Kemudian juga bisa untuk real-time configuration dan monitoring. Ya, jadi ada salah satu fitur di Mikrotik, kalau saya lihat di status beberapa orang teman, ya masih sulit meninggalkan Mikrotik karena ada fitur torch-nya, tool torch-nya dia. Jadi agak ini
karena memang ini memang sangat untuk real time monitoring terus sih sangat oke. Kemudian juga sekarang Mikrotik sudah support juga untuk yang teknologi seluler LTE, 3G, LTE. Bahkan kemarin kalau kita lihat di postingannya Mikrotik juga ada mereka untuk yang 5G-nya, tapi masih di sana. Kemudian juga untuk OpenFlow support. Kemudian, nah ini mungkin bagi teman-teman sebagian yang masih belum familiar dalam melakukan konfigurasi Mikrotik. Mikrotik menyediakan tool konfigurasi yang membantu setup hanya dengan beberapa klik, namanya Quick Set. Lihat aja nanti di inbox-nya itu paling atas ada nama tombolnya Quick Set. Nah ini bisa digunakan. Ini sangat membantu, tinggal di konfigurasi di satu halaman lalu sudah kita simpan maka konfigurasinya langsung akan ada. Jadi ini sangat membantu. Nah ini beberapa produk-produknya Mikrotik ya, ada berbasis CPE dan access point baik indoor maupun outdoor. Ya, indoor maupun outdoor. Kemudian ada juga router kelas operator dengan CPU multicore. Ya, misalnya seperti CCR gitu kan. Ada CRS, ada CSS, ya, produknya Mikrotik. Dan sekarang juga ada yang Mikrotik ini seluruh pore-nya itu adalah SFP. Ya, seluruh pore-nya itu adalah SFP. Nah, Mikrotik ini juga produknya bisa hanya router board aja. Ya, jadi mereka menyediakan hanya untuk router board. Ya, silakan teman-teman bikin cache-nya sendiri. Ya, bisa bikin cache custom cache-nya sendiri. Apalagi sekarang sudah ada teknologi 3D printing. Jadi kalau mau bikinnya lebih gampang lagi. Sudah lebih dari 160 produk yang berbeda yang tersedia. Ya, dengan desainnya lebih bagus sekarang ini. Ya, dan Mikrotik ini memang desainnya identik dengan tampilan itu dibikin simpel. Nah, untuk jenjang sertifikasinya Mikrotik, kalau ada teman-teman yang mungkin yang mau ngikut sertifikasi Mikrotik, yang harus dipunyai pertama kali itu adalah MTCNA. Jadi teman-teman kalau mau ambil yang advance yang lain, ini harus punya MTCNA terlebih dahulu. Nah, silakan aja buka di mikrotik.com/training/Asia. Nah, cari aja di sana. Biasanya tergantung di mana teman-teman domisili. Nah, ini ada beberapa. Ada MTCNA itu Network Associate, MTCRE itu Routing Engineer, MTCWE itu ada Wireless Engineer, kemudian ada Traffic Control, User Manager, Internet Working, IP versi 6, Security. Nah ini yang ada yang baru, Mikrotik juga ada sekarang Certified Switching Engineer dan Certified Enterprise Wireless Engineer. Ya, ini yang baru dari Mikrotik. Kemarin baru disediakan untuk trainer, nanti mungkin sebentar lagi mungkin sudah akan ada untuk teman-teman semua. Nah kalau mau misalnya kebetulan di Padang pengen training dengan kita, yaitu tinggal buka di mikrotik.com/training/Asia, lihat jadwal kita, temukan organizernya itu idonworkers.com. Ya, cari aja di sana nanti idonworkers.com itu, atau langsung main ke tempat kita juga boleh. Mungkin mau diskusi silakan. Nah itu untuk perkenalan terkait Mikrotik. Kita sembari menunggu teman-teman tadi. Kalau ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan ya silakan. Kita cek dulu, ini sudah live. Wah, 66 orang, ya 66 sudah live. Bisa di full screen, oh ya, nggak kelihatan ya. Wah, kurusan. Efek kamera om. Wah, Jayapura hadir, terima kasih om. Bagaimana penerimaan di Jayapura om? Bagus? Duli hadir, oke. Serang, Dumai.
Bengkalis, Pak, betul apa ini? Jar. Apa ini? KBRT. Oke, ada guru saya juga nih. Ada Mas Imam juga ya. Ada Pak Agus juga. Oke. Ada yang mau, karena ingin judulnya bincang santai, jadi kita mau ada yang dibahas, boleh. Bedanya apa ya enterprise wireless sama yang biasa? Enterprise wirelessnya yang mana dulu nih? Produk mikrotik atau produk apa? Oh ya mungkin teman-teman di sini tahu nggak produk jaringan di dunia itu ada berapa? Ya, kalau ada yang tahu silakan komen. Nanti. Kalian? Sinyalnya kurang bagus ya? Oke, 240 biar hemat kuota. Wah, oke juga. Oke, 240 ya. Cisco, ada yang bilang Cisco. Oke, apalagi? Kalau orang mikrotik jawabnya cuma dua. Mikrotik dan non-mikrotik. Ya, produk jaringan itu mikrotik dan non-mikrotik aja. Nge-lag ya. Nah. Brazil FW. Produk ya. Oke, ada dari Mas Hendro. Router OS bisa diinstal tanpa board kah? Bisa. Ya. Terus kalau mau install bisa pakai VirtualBox bisa. Jadi download image yang CHR-nya. Nah, nanti di VirtualBox ya bisa Om. Bahkan sekarang juga ada yang bikin yang bisa di Docker. Keren lagi. Om Hendro kan jago tuh Docker. Nah, silakan cobain Om. Router OS 7 kapan rilis? Wah, kemarin masih yang beta sih ya. Dan kalau teman-teman lihat di router OS versi 7 itu memang agak banyak sih, agak mayor ya ininya. Ininya. Kayaknya dari Om Teddy internetnya rada lag ya. Wah iya. Saya nggak boleh sebut ISP-nya soalnya yang di sini nih. Wah, AA join. Tower di belakang buat apa Om? Oh ini pajangan. Ini display doang sih. Ini saya bukan lagi di atas tower. Tuh kata Om Wenas untuk router SPC 7 betanya selesai tahun 2021. Ya kita tunggu aja karena perubahannya agak sebenarnya gini. Mikrotik yang router OS yang versi 6 sekarang itu sebagian mungkin ada bottleneck-nya di versi kernelnya sebenarnya. Ya. Ya. Oh ini buat training Om. Pajangan plus buat training. Salam dari Gresik. Oke. Ya, jadi di router OS versi 7, nah itu kabarnya mereka sudah menggunakan update kernel. Ya, update kernel yang terbaru.
kita tunggu aja. Kalau mau ngetes yang beta sih oke, silakan di download aja. Izin nanya Om, CCR yang kuat buat BGP siapa? Nah ini menarik. Jadi gini, yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli produknya Mikrotik. Ini sama halnya ketika kita membeli komputer PC, itu pasti yang kita lihat adalah spesifikasinya, ya. Spesifikasinya. Jadi ada memorinya, kemudian ada CPU-nya, ya kan? Kemudian juga storage-nya. Ya kalau kita misalnya ini kita pakai storage yang membutuhkan storage yang besar, ini harus kita perhatikan. Nah terkadang kita beli mungkin ini kayak ini kan router Haplet, ya, Haplet doang ya. Ini ya kalau buat di rumahan sih oke, ya. Buat di rumahan sih oke, karena kalau kita lihat nih memorinya kecil banget, ya kan CPU-nya juga kecil. Nah kita pakai buat fitur-fitur yang ya kan. Nah tentu overlap dia, ya bisa jadi CPU-nya jadi high. Jadi teman-teman kalau ketika beli produknya Mikrotik harus perhatikan adalah spesifikasinya, ya spesifikasinya. Sama satu hal lagi yang harus kita perhatikan juga di sini sebenarnya adalah di Mikrotik itu ada namanya hardware acceleration, ya mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga terkait hal ini. Sebentar saya bukakan di ya teman-teman bisa buka di wikinya Mikrotik ya. Itu ada terkait hardware acceleration. Di sini sebenarnya Mikrotik ngasih tahu kalau kita misalnya bermain enskripsi, ya misalnya kita menggunakan enskripsi, di sini sebenarnya disebut nih router OS versi berapa itu supportnya apa, ya kan? Nah, misalnya kita pakai RB, nah yang cukup bagus itu sih kalau saya lihat di sini RB 4011, ya. Itu untuk hardware acceleration-nya lihat dia itu support semuanya, ya. DES, 3DES, ASCDC, ASCTR, GCM. Nah ini, jadi ini mau teman-teman yang misalnya yang main VPN, ya kan, kemudian yang main IPsec. Nah ini harus diperhatikan. Termasuk juga yang teman-teman yang main BGP, ya main BGP. Jadi perhatikan di sini ada Om Reza juga lebih jauh soal BGP. Kita tanya Om Reza, BGP itu yang paling utama dibutuhkan yaitu adalah pertama itu memori, ya memori, ya jadi memorinya memang harus tinggi, ya memorinya harus tinggi. Wah, nah ini ahli BGP udah datang nih, Om Michael Takeuchi. Silakan Om, apa aja yang dibutuhkan ketika BGP? Ada yang nanya nih, hardware yang kenceng buat BGP-an. Mikrotik tapi ya, jangan sebut yang lain ya. Om Roni nanya, kenapa CCR lebih lambat dibanding 1100 AX4? Nah, tergantung dulu Om, fungsinya itu dipakai buat apa? Ya, CCR-nya dipakai buat apa? Comparison ini dibandingkan dalam fitur apanya dulu? Ya, dalam fitur apanya dulu? Yuk kata Michael, kalau mau main ini CHR di Hyper-V. Ya, CHR install di Hyper-V. Ya Om, Windows. MX1036. Oh itu produk lain Om. Manajemen bandwidth. Jadi gini, kenapa CCR lebih lambat dibandingkan 1100 AX4 saat digunakan untuk manajemen bandwidth?
Jadi CCR itu memang secara fitur untuk routing, nah itu memang dia oke banget. Kita bisa coba kita lihat ya di situsnya Mikrotik. Kita coba compare yang ditanya Om Roni antara CCR tipe berapa, Om? CCR berapa ya? Nah ini CCR 2004 nih yang baru, kata Om Wenas ini oke nih ya buat main BGP-an. Nih ada produk Mikrotik yang baru nih, CCR 2004. Ini spesifikasinya, CPU-nya, core. Nah ini yang kita perhatikan ya, CPU-nya, frekuensinya, license-nya level berapa, RAM-nya sudah 4 GB, cakep ini. Storage-nya 128, kemudian SFP plus berarti udah super 10 GB. Nah sama SFP 28. Oke, ada 2. Wah ini cakep sih. Bener, udah masuk Indonesia belum sini? Oh yang nanya when gak bisa di make, nanti kita bisa bantu nanti ya. Benar kata Om Wena, sudah ada yang bikin ini natifnya buat jalanin, terutama itu yang menggunakan OS yang terbaru ya, Mojave. Maka saya masih bertahan ini di Xera. Masih puyeng kenapa Pak Mang Tolib? Jadi memang seperti pertanyaan, kembali ke pertanyaan Pak Roni tadi ya, untuk ngurus bandwidth management, kalau saya sih lebih prefer untuk distribusi itu memang pakai RB 1100 AHX4. Tadi belum disebutin ya CCR yang mau di compare, CCR berapa? Tahu nggak Pak Roni? Itu 036. Oke. Nah di sini di Mikrotik ini sebenarnya ada fitur buat comparison ya. Nih ada yang logo di sini. Kalau kita lihat di webnya ini, di sini ada buat comparison. Di sini kita bisa compare seperti tadi 1036. Ini lihat. Oke, kita coba aja ini dulu. Klik belum sih? Sama 100. Nah ini udah. Nah dia akan muncul nanti di bawah sini. Kita bisa klik global compare. Nah ini muncul comparisonnya, jumlah core-nya, bootnya, CPU-nya, ya CPU thread-nya, frekuensinya. Ya walaupun ini core cuma 4 ya si AH itu, tapi secara ininya lebih besar frekuensinya 1,4. Kemudian apalagi lisensinya sama, consumption powernya, kemudian
ya. Ya, jadi saya kalau kebanyakan sih memang untuk di beberapa tempat untuk melakukan misalnya dia ini sudah punya AS number sendiri ya, jadi dia mungkin udah menerima traffic BGP mungkin. Nah, kalau saya nyaranin untuk routingan untuk kasih urusannya ke CCR. Untuk bandwidth management, nah itu kita kasih aja ke si 1100 ya, 1100 AX4 apalagi ya. Nah itu juga, kemudian juga betul benar sekali yang disampaikan sama Om Enas. Nah jadi terkadang kita ketika menggunakan fitur BGP kita tidak mematikan connection trackingnya ya, kita tidak mematikan connection trackingnya karena kita ketahui bahwa connection tracking itu cukup memakan resource PU ya, memakan resource PU. Oke, ada Om Rahmat, silakan. Ada Om Dodi Klaten. Oke, siap Om. Saya disatuin si router BGP MPLS manajemen pakai apa dulu? SCR di Hyper-V tadi lagi ya, Mik? Hardware-nya apa? Oke, Pandeglang, Banten, siap. Oke, nah kita lanjut karena judulnya ini udah sampai bahas BGP kan. Ya itu kamu nyebut merek apa itu, Mikel? Kita lanjut dulu karena judulnya bincang santai bahas basic ya, kita akan coba bahas ini basic. Mungkin ada teman-teman di sini yang pengen tahu misalnya terkait, kita dari awal ya biar sama-sama informasinya itu rata. Nanti pokoknya kalau urusan BGP nanti bisa PM sama Mikel. Mikel udah ada di grup belum sih? Nah, ntar PM sama Mikel bisa diskusi yang mainnya. Ya, siap. Nah, sebentar. Kita di sini akan bahas basic. Tadi saya sudah menyiapkan slide sederhana dan juga ada beberapa router yang sudah saya sediakan untuk kita bisa nge-lab di sini. Mana dia? Nah, karena judulnya ini basic ya, jadi kita bahasnya lebih basic dulu. Ya, mungkin ada teman-teman di sini yang baru pertama kali mengenal router boardnya Mikrotik ya, baru pertama kali pakai router OS ya, ataupun baru pakai router board Mikrotik, masih bingung cara konfigurasi paling dasarnya itu seperti apa ya. Nah, di sini kita coba sharing sedikit kepada teman-teman. Mungkin ada ya sebagian yang topologi bangun jaringan mungkin sesederhana ini. Sumber
ya internet misalnya pakai link baru. Oh ya, di grup. Oke. Sebentar. Ini link baru sudah dimasukkan ke grup. Oke. Oke. Ya tadi memang linknya yang pertama itu nggak jalan. Karena itu udah diganti, masih YouTube-nya dengan link yang baru. Itu sudah saya kirimkan ke grup. So, teman-teman coba dicek. Oh ya, udah dibantu juga ya. Oke, wah sampai ada. Oh siap. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini mungkin ada topologi sederhana. Jadi ada yang baru kenal dengan router mikrotik, ya pengen pasang router mikrotik mungkin di rumahnya, ya kan? Dia pasang mungkin topologinya kira-kira seperti ini. Dari si modem internet, ya dari si modem internet, dikonekin ke router, kemudian laptopnya atau PC-nya connect ke mikrotik, terus pengen sharing juga mungkin, ya pengen share mungkin atau bikin hotspot mungkin ya, bikin hotspot. Nah, kita bikin nih topologi sederhana seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah ngeset identity router. Nah, ini biasanya teman-teman yang sering mungkin kelupaan ya ketika ngeset mikrotik. Ya kita cobain aja langsung. Nih, saya sudah siapkan ada router mikrotik yang tipenya hex PoE RB960PGS. Ya ini belum diapa-apakan. Untuk pertama kali connect ke router mikrotik, kita itu connect-nya adalah via MAC address-nya terlebih dahulu, ya. Ataupun kalau ini kan ada default konfigurasinya. Sebenarnya bisa kita hidupkan fitur DHCP di laptopnya, kita akan dapat IP otomatis, tapi dengan catatan tidak dicolok di Ether 1. Ya, tidak dicolok di Ether 1. Jadi dicolok di Ether selain Ether 1, Ether 2 dan seterusnya, ya kan? Kenapa? Karena si mikrotik ini untuk router yang pertama kali teman-teman baru beli, itu di Ether 1-nya ini sudah diprotek bahwa ini disetting di default konfigurasi ini Ether 1 ini untuk sumber internet. Ya, untuk sumber internet. Makanya colok di Ether selain Ether 1. Kebetulan saya coloknya di Ether 2, ya. Nah, saya connect-nya pakai MAC address. Ya, jadi untuk pertama kita connect pakai MAC address. Dan kita klik connect. Ntar dia keluarin ke sini nih. Sebentar, dia keluarin ke layar saya. Kelihatan sebentar.
Halo? Oke, ada kesalahan teknis tadi. Oke, pencet tombol mode deh. Nah, ini sudah saya reset ya routernya. Saya coba reconnect. Kemudian saya coba reconnect lagi. Nah, ini kalau kita lihat, ini si routernya sudah tidak ada konfigurasi apapun. Ya, tidak ada konfigurasi apapun. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengeset identity-nya di menu sistem identity. Ya, kita set identity-nya di sini. Default-nya mikrotik. Ya, default-nya mikrotik. Teman-teman bisa set. Misalnya ini router gateway misalnya, air gateway, atau misalnya cheat ya. Nah, ketika kita rubah identitinya ini, maka di atas ini akan berubah nih. Ya, itu paling sederhana. Kenapa kita harus merubah identity ini? Karena siapa tahu kita harus mengkonfigurasi mikrotik yang banyak banget ya kan, dan ternyata nanti kita takutnya nanti salah ini, misalnya salah remote ya, harusnya bukan itu yang kita remote, bukan itu yang kita reset. Nah, ini kuncinya di identity. Kemudian ya mungkin ada beberapa yang teman-teman luput juga di sini adalah sistem user. Kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa user yang mikrotik ini kan admin tanpa password ya, dengan grupnya itu full. Nah, sebenarnya kalau saya katakan kita haram nih menggunakan user ini. Ini masih ada nggak yang routernya masih usernya admin, yang sekarang live dipakai production tapi usernya masih admin? Ya, kalau ada silahkan tunjuk tangan. Nggak disuruh berdiri depan kelas kok. Nah, sehabis ini mungkin langsung diganti ya. Ya, sehabis ini langsung diganti. Jadi disarankan kita bikin user baru. Ya, anggaplah di sini misal namanya user 1. Ya, atau apa gitu kan. Nah, kita bikin grupnya adalah full. Kita isikan passwordnya. Nah, di mikrotik ini, sampai sekarang sih kalau kita lihat, belum ada tuh fitur recovery password. Jadi memang kalau teman-teman habis ngeset password mikrotik, itu benar-benar harus disimpan baik-baik atau diingat baik-baik passwordnya. Jangan sampai lupa. Karena obatnya nanti kalau udah lupa password ya berarti harus di reset, berarti konfigurasinya hilang. Yang parahnya lagi kalau ternyata habis setting belum sempat melakukan backup ataupun ekspor konfigurasi. Nah, berarti kan harus di set dulu dari awal. Itu kan nanti membuang waktu teman-teman semua. Ya, jadi bikin usernya, ya kita bikin user. Jadi nanti yang habis ini, yang usernya masih admin di router live-nya akan ganti. Ya, bikin. Nah, kemudian bikin password, tentu kita pakai misalnya kombinasi secure password misalnya. Terdiri 8 karakter, kombinasi simbol, angka, huruf besar, huruf kecil. Misal contoh ini kita pakai basic 10, basic 5, 10, seru. Nah, misal seperti ini. Ya, kita kembali ke Winbox tadi. Kita masukin di sini passwordnya. Nah, ini jangan sampai lupa. Dan play OK. Nah, langkah selanjutnya, sebagian mungkin ada yang menyarankan udah adminnya di disable aja. Kalau saya nggak usah, hapus aja. Ya, hapus aja nih user adminnya. Nah, tinggal user ini kita logout dulu dari si Winbox-nya. Nah, kita exit. Lalu kita connect dengan user yang baru dengan password yang baru. Ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi ini adalah kunci sebenarnya.
Ya, karena kalau teman-teman misalnya ada di sini yang senang terkait dunia security, ada website sodan.io. Nah, dibuka aja, masukin di sana key-nya Mikrotik. Nah, itu muncul. Ya kan, ada, jangan sampai nanti router-router kita juga ada dalam list di sana. Ya. Nah, ini berarti kita sudah ganti usernya, sudah set identity-nya. Kemudian apa lagi? Ya. Karena ini sumber internetnya adalah dari modem. Ya, ini sumber internetnya tadi adalah dari modem. Berarti kita mengaktifkan, dan di modemnya ini sudah ada fitur DHCP server. Ya, jadi tinggal dapat IP DHCP dari si modemnya, yaitu kita klik di menu IP DHCP client, karena kita sebagai klien. Ya, perhatikan bikin DHCP client ini sangat sulit ya. IP DHCP client, klik tombol tambah, interface-nya enter 1. Oke. Nah, jadi sangat sulit ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, dapat DHCP. Dan kalau mungkin sebagian orang bilang bahwa dengan fitur DHCP client ini adalah kita bisa mendapatkan IP dari DHCP server. Sebenarnya tidak hanya IP yang kita dapatkan, tapi kita sudah mendapatkan beberapa konfigurasi jaringan, bukan hanya IP. IP salah satunya. Apalagi selain kita dapat IP, kalau kita perhatikan IP, konfigurasi DNS juga sudah otomatis di sini ya. Konfigurasi DNS. Kemudian juga apalagi di menu root ya, di menu IP root. Nah, ini default rootnya juga sudah ada di sini. Oh, saya nggak mau default rootnya ke arah sana. Nah, kita bisa di menu IP DHCP client. Ini ada fitur nih, add default rootnya tinggal di set no. Ya, add default rootnya itu kita set no, maka default rootnya akan hilang nih. Nah, jadi itu fungsinya ya di menu IP DHCP client. Tapi kalau kita mau pakai fitur default root, nah kita bikin yes. Oke. Jadi DHCP itu tidak hanya mendistribusikan IP, tapi mendistribusikan konfigurasi jaringan yang lain. Oke, sampai di sini saya rasa ini si router kita sudah connect ke internet. Kita bisa ketik ping. Ya, berapa? Kan banyak ping 888. Nah, ini ada trik. Kita bisa ngecek daripada capek ngetik ping 888, ketik aja ping 1.1. Enter. Maka akan muncul ping 1001. Ya, ini kan ada salah satu IP di internet 1001. Ya, ini masih saudaranya Cloudflare deh. Nah, jadi ketika kita ketik ping 1.1, munculnya 1001. Jadi lebih simpel daripada harus ping 8.8.8 enter buat ngecek koneksi internet. Ping aja 1.1. Ya, ini mungkin informasi saja bagi teman-teman. Nah, ini si router Mikrotik sudah connect ke internet. Sekarang bagaimana caranya kita mendistribusikan settingan internetnya ke laptop ya, ke laptop. Nah, seperti yang kita tahu bahwa laptop saya ini tercolok di sini di Ether 2, di Ether 2. Berarti saya tambahkan IP address di Ether 2, kita pakai ini 172.16.200.1/24. IP address. Nah, ini kalau mau di stop, Ctrl C. Ya, Ctrl C. Tambahin di sini 172.16.200.1/24. Nah, jangan salah pilih interface Ether 2. Ya, ini arahnya. Nah, mungkin ada juga sebagian trik ya, ada teman-teman juga yang misalnya kita lagi sumber internet kita itu ke port Ether 1. Ternyata Ether 1-nya rusak. Ya kan? Kita pindahin
sumber internet indicator yang lain, Ether 4 atau Ether 5 mungkin yang tersedia. Nah, ada salah satu triknya, daripada kita harus mengganti settingan-settingan yang lain, itu kita bisa memanfaatkan fitur bridge di sini. Ya, fitur bridge di sini. Kita bikin bridge, ya. Kita bikin misalnya ini bridge untuk ke arah internet. Nah, bridge internet. Nah, kemudian kita tambahkan di menu for ini, membernya, kita tambahkan ya di sini. Membernya adalah Ether 1. Nah, Ether 1. Berarti DHCP client tadi kita aktifkan kembali bukan di karena kalau interface sudah dimasukkan ke dalam bridge, maka dia ini yang nanti diberi IP itu bukan lagi interface Ethernya, tapi adalah bridge-nya. Jadi kita pindah ini bridge internet. Ya. Play. Ini bridge. Nah. Nih, ya. Itu solusi. Jadi misalnya nanti teman-teman kalau misalnya Ether 1-nya bermasalah, tinggal ganti aja yang di menu for-nya ini interface-nya. Ya kan? Jadi yang di settingan yang lain, misal ada NAT-nya, out interface-nya, ya tinggal ngarahin ke bridge-nya nggak akan dirubah. Nah, itu lebih baik. Ya, ini lebih baik. Ya. Termasuk juga mungkin yang LAN, ya. Yang LAN mungkin ditambahkan di sini. Kita mau kasih mungkin bridge untuk arah LAN. Ya kan? Nah, kita tambahkan mana aja yang mau kita tambahkan sebagai interface yang mengarah ke LAN. Misal sekarang ini Ether 2 nih. Ether 2 kita kasihkan ke bridge LAN. Nah, berarti IP address tadi juga kita pasangnya. Nah, ini biasanya kalau kita habis settingan bridge di interface-nya, ya dia akan reconnect seperti ini. Ini hal biasa, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Jadi ya tinggal diklik reconnect lagi, tidak akan connect. Nah, seperti ini. Nah, ini IP-nya kita pindahkan ke bridge LAN. Nah, ini seperti ini. Tinggal ngeset nanti IP di laptop, berarti satu segmen dengan ini. 172.16.200.2 misalnya. Sekarang saya udah set si IP laptop ini 200.2. Kemudian apalagi yang kita set adalah di sini fiturnya NAT. Ya, IP firewall NAT. Nah, IP firewall NAT kita tambahkan di sini. C-nya adalah source NAT. Apa itu NAT? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa itu NAT? Kalau kepanjangannya Network Address Translation. Ya, kalau kepanjangannya adalah Network Address Translation. Tapi kira-kira apa sih fitur NAT itu? Seperti yang kita lihat di sini, bahwa kita mengkonfigurasi IP address LAN kita, itu kita menggunakan IP yang dengan standar RFC 1918. Ya, standar yang digunakan untuk LAN. Nah, IP ini tidak bisa diroutingkan di internet. Ya, jadi tentu untuk connect internet kita harus terkoneksi dengan harus ada IP public untuk join ke network internet. Ya. Nah, masalahnya IP public yang diberikan oleh ISP itu cuma satu misalnya, ya, ataupun cuma beberapa dan sudah difungsikan mungkin bahkan untuk server-server yang lain gitu kan. Nah, ya, jadi makanya di sini kita memanfaatkan fitur NAT ini mungkin lebih konsepnya itu internet sharing. Ya, internet sharing. Nah, NAT itu kalau kita lihat cara kerjanya, sebenarnya saya ada di YouTube ini ada videonya, saya bahas NAT, source NAT. Mungkin teman-teman bisa cek di situ. Intinya NAT ini adalah mengganti, kita tahu bahwa ketika satu paket itu berangkat, itu dia membawa dua buah IP. Source address dan destination address. Ya, source address dan destination address. Nah, ketika dia berangkat,
itu membawa 2 IP itu. Si router NAT inilah yang berfungsi untuk menggantikan source address atau destination address ini. Kalau misalnya di sini kita pakai source NAT, ya, chainnya adalah source NAT ini, berarti yang kita ganti adalah si source address-nya, ya, yang kita ganti adalah source address-nya. Kalau misalnya kita pakai fiturnya adalah DST NAT, berarti yang diganti itu nanti sama si router NAT ini adalah destination address-nya. Kira-kira pemahaman sederhananya itu, ya. Ya, kemudian untuk source NAT ini, di chain source NAT ini, action-nya yang bisa kita gunakan adalah ada masquerade, ada SRC strip NAT, source NAT. Apa bedanya? Kita gunakan masquerade kalau seandainya kita punya IP public itu yang dynamic. Ya, misalnya modemnya mati, nyala lagi, IP-nya berubah, ya kan? Nah, kita pakai fiturnya yang namanya masquerade ini. Tapi kalau kita ternyata sudah pasang IP-nya itu statik dan tidak diganti-ganti, kita bisa pakai source NAT. Jadi bedanya kalau masquerade itu tidak ada fitur to address-nya. Kalau di source NAT itu ada to address-nya. Jadi kayak IP public berapa, langsung ditulis di sana. Itu kuncinya, ya. Itu yang untuk source NAT. Pada kesempatan kali ini kita pakai aja yang gampang, masquerade, ya kan. Kita tentukan out interface-nya kemana. Nah, karena tadi sumber internet saya adalah sudah saya bikin dalam bridge 1 internet, berarti saya pilih bridge 1 internet. Oke. Nah, seharusnya laptop saya sudah bisa connect ke internet. Jadi sesederhana itu konfigurasi yang kita lakukan untuk membuat mikrotik kita, router board kita yang ada router OS-nya bisa connect ke internet. Jadi kita lihat set identity-nya, ya kan? Kemudian buat user, nah ini yang penting, buat user. Kemudian hapus user admin. Kemudian aktifkan DHCP client, ya pada Ether 1, atau kalau sudah bikin bridge, ya berarti ini bridge 1. Kemudian tambahkan address untuk arah ke klien. Kemudian untuk bisa kliennya connect internet, kita bikin NAT-nya. Jadi hanya sesederhana ini untuk basic konfigurasinya. Ya, kita cek dulu pertanyaan. Nah, kita cek dulu. Wah, udah beramai juga. Sangat sulit ya. Bikin DHCP client sangat sulit. Jadi harus diperhatikan sekali dengan seksama. Jadi sumpah gue baru tahu bisa satu-satu ya. Itu butuh riset yang dalam, Om. Oke. Nah, ini si routernya sudah connect ke internet. Kemudian ada pertanyaan nggak nih? Sudah ada pertanyaan, kita jawab dulu. Pertanyaannya, kalau ada pertanyaan silakan. Lanjut ya. Pada tidur nih. Biasanya PSBB ini ngerubah jam tidur kan? Kebanyakan gara-gara PSBB rata-rata tidurnya siang, malamnya begadang. Termasuk saya sih. Wah, ada guru saya juga, Om Pono. Halo Om Pono. Supono.